Jumpa lagi bersama saya Nofrianto. Nah, untuk kali ini teman-teman, saya berada di kebun durian yang saya mulai pada tahun 2021. Jadi tahun ini genap umurnya memasuki 3,5 tahun. Nah, yang ingin saya bagikan kali ini teman-teman, teman-teman tahu tidak dengan penyakit Phytophthora atau bahasa kitanya penyakit busuk akar. Menurut teman-teman, ini disebabkan oleh jamur atau sejenis hama yang menggerogoti perakaran durian kita dan mengakibatkan tanaman durian kita menjadi tewas seperti ini. Yuk kita perdekat lagi kameranya teman-teman. Ini adalah duri hitam. Untuk usianya sudah memasuki 3 tahun 3 bulan. Namun beberapa bulan terakhir ini teman-teman, tepatnya di awal tahun 2024, Maret 2024, tanaman durian ini yang pertama itu daunnya mulai menguning. Yang kedua, pucuk daun durian tersebut itu mulai kering satu persatu. Awalnya teman-teman, saya beranggapan bisa jadi ini duriannya stres karena kurang dipupuk atau kurangnya asupan nutrisi lainnya. Beberapa bulan berlalu, tepatnya di bulan Agustus ini, kok tiba-tiba daunnya semakin menguning, perakarannya pun mulai goyang, batangnya. Jadi batangnya itu tidak kokoh lagi teman-teman. Ketika saya berikan sedikit hantaman atau saya geser dikit, itu batangnya goyang. Nah, saya beranggapan lah, kalau durian sudah seperti ini pasti ada yang salah dengan perakarannya. Saya coba cari tahu di YouTube tentang penyakit yang menyebabkan durian menjadi sakit. Muncullah busuk akar atau kawan-kawan menyebutnya Phytophthora. Saya juga kurang paham dengan Phytophthora. Ada yang mengatakan Phytophthora ini sejenis jamur, ada juga yang mengatakan Phytophthora ini sejenis hewan yang menggerogoti mulai dari perakaran durian sampai ke batang durian. Jadi saya inisiatif waktu itu. Jadi seperti ini teman-teman lokasinya. Kelihatan tidak? Nah, ini seperti ini. Nah, ini masih bagian dari durian kita. Nah, jadi waktu itu saya tinggikan tanahnya. Langkah yang saya ambil ya untuk mengobati tanaman durian saya tinggikan tanahnya, saya bikinkan aliran air. Jadi ada teman-teman yang memberikan masukannya seperti ini. Kalau tanaman kita terserang jamur Phytophthora, langkah yang kita ambil yang pertama, kita tinggikan dulu tanah di sekeliling tanaman durian kita. Terus saya tanya, "Bang, itu penyebabnya apa ya Bang? Kenapa tanaman durian saya bisa terserang penyakit Phytophthora? Atau tanaman durian saya bisa busuk akarnya Bang?" Jadi yang bersangkutan menyampaikan, umumnya itu terjadi ketika curah hujan yang terlalu banyak dalam 1 bulan. Apalagi kondisi tanah di tempat durian yang kita tanam ini itu digenangi air, itu lama-lama akan mengakibatkan terjadinya pembusukan pada perakaran durian kita, terutama akar serabut. Teman-teman ketahui kan, durian ini merupakan tanaman dengan akar tunggang. Nah, jadi Phytophthora ini cara kerjanya dia serang dulu akar serabut durian kita. Setelah itu barulah akar tunggangnya yang digerogoti. Ketika akar serabut tadi sudah mulai berjamur, sudah mulai mati, sudah mulai berkurang, otomatis akar tunggang menjadi goyang. Sehingga ciri-ciri yang pada umum terlihat yaitu daun tampak menguning dan pucuk-pucuk yang ada di ranting-ranting tanaman durian kita itu mengering. Rugi dong rasanya durian yang umur 3 tahun yang kita rawat dari kurang lebih tingginya waktu itu di tahun 2021 sebesar inilah kurang lebih teman-teman.
kurang dari 1 meter sebesar ini. Tanaman durian yang saya tanam waktu itu. Kelihatan tidak? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dari tahun 2021, 2022, 2023 sampai di tahun 2024, durian tersebut masih sehat-sehat saja. Tapi di awal tahun 2024, ketika saya mulai melebarkan bedengan atau melebarkan sekeliling durian kita untuk memperluas jangkauan akar tunggangnya dan akar serabutnya, saya mulai memperhatikan, loh, ini sepertinya tanaman duriannya sedikit bermasalah. Kok daunnya tiba-tiba menguning ya? Saya pikir-pikir, oh bisa jadi ini karena tanahnya yang asam. Kesalahan saya sih sebenarnya, tidak terlalu sigap, tidak terlalu cepat tanggap dalam mengatasi atau mencegah tanaman durian seperti ini. Akhirnya baru minggu kemarin teman-teman, saya putuskan untuk mencabut tanaman durian tersebut. Bayangkan itu, yang ini umur 3 tahun, 2 tahun lagi mungkin sudah bisa untuk kita buahkan. Tapi perlu teman-teman ketahui, menanam durian atau usaha apapun yang kita lakukan pasti ada proses yang harus kita lalui di dalamnya teman-teman. Kalau kawan-kawan beranggapan ya, oh enak ya jadi petani durian, dapat uang banyak nantinya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa bikin tabungan, ya terjaminlah masa hari tuanya. Ya saya katakan alhamdulillah. Tapi untuk sampai ke titik itu teman-teman, itu butuh perjuangan. Durian itu ya rata-rata kita tanam setinggi ini. Nah, dari setinggi ini ya taruhlah tingginya 80 sampai 90 cm. Dari setinggi ini kita rawat, kita pupuk, kita berikan fungisida, insektisida. 2 bulan sekali kita berikan kompos, pupuk organik. 3 bulan sekali kita berikan pupuk buatan atau pupuk kimia. Untuk durian kita berikan NPK 16, Karate Plus Boron, KCL, NPK Grower. Belum lagi kita melakukan penyemprotan rutin fungisida, insektisida guna mencegah terserangnya daun yang ada pada tanaman durian kita. Jadi prosesnya panjang teman-teman. Tidak semerta-merta kita tanam hari ini. Contoh kita tanam di tahun 2024. 5 tahun dari sekarang berarti tahun 2029. Nah nanti di tahun 2029 durian kita akan panen atau akan berbuah. No, tidak seperti itu cara kerjanya teman-teman. Jadi banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Salah satu hal yang sering terjadi ketika saya menanam durian, yang pertama, durian yang saya tanam itu tiba-tiba patah. Maklum ya, saya menanam durian itu di perbukitan. Oh iya, saya ulangi lagi ya. Untuk teman-teman ketahui, saya ini berkebun durian di Kota Padang, Sumatera Barat. Tepatnya di Jalan Sungai Lare, Lubuk Minturun, Kota Padang. Nah, bagi teman-teman yang ada di Kota Padang atau terkhusus Sumatera Barat, ya mudah-mudahan ya, Sumatera Barat 4 atau 3 tahun ke depan itu nantinya akan menghasilkan durian-durian unggulan seperti musangking, bawor, duri hitam, super tembaga, namlung, dan durian-durian unggulan lainnya. Ya, kembali lagi ke laptop. Jadi banyak hal yang telah saya lalui. Meskipun durian yang saya tanam ini belum menghasilkan buah, belum menghasilkan uang, namun saya percaya dengan proses yang saya lalui sekarang ini. Jika saya sabar, tekun, dan mau terus belajar, saya percaya suatu saat saya akan menjadi petani yang sukses. Dengan catatan, kita harus saling berbagi kepada sesama. Tidak boleh pelit akan ilmu.
Sebab ini nantinya juga akan menjadi pahala jariah kita apabila kita sudah tiada meninggalkan dunia ini. Dan satu lagi teman-teman, resiko kita kalau menanam durian di perbukitan terus tidak kita jaga 24 jam seperti ini. Kelihatan? Ini musangking. Dulu ini pokoknya cantik. Sudah tinggi ini, tapi karena beberapa faktor tanaman duriannya patah teman-teman. Nah seperti ini tiba-tiba layu. Nah ini daunnya layu, harus kita potong ya. Jadi selain kita bawa parang, kita juga kemana-mana itu bawa gunting teman-teman. Jadi kita gunting-guntingin satu persatu tanaman durian kita. Banyak hal pokoknya yang harus kita lewati, kita lalui. Kalau teman-teman bertanya, Bang, kenapa abang memutuskan untuk menanam durian? Bukankah orang banyak ingin berusaha di bidang, ya seperti buka kedai kopi, buka usaha-usaha lainnya? Ya kalau saya jawab, saya melihat suatu saat durian ini akan menjadi usaha yang menjanjikan di masa yang akan datang. Karena perbandingan saya seperti ini. Dari 10 orang, itu yang suka durian ada 8. 2 orangnya lagi, taruhlah kita katakan tidak suka. Dan durian yang kita tanam ini adalah durian yang sudah punya brand, punya nama, seperti musangking. Untuk nilai jualnya pun itu di atas ekonomi kita. Maksudnya begini, kita jual durian kampung 50.000 besarnya sebesar ember lah. Sebesar ember yang anti pecah itu 50.000. Sementara musangking itu kita bisa jual di harga Rp200.000 per kilo. Bukan per buah ya, per kilo. Nah teman-teman cukup kalikan saja. Satu pohon musangking bisa menghasilkan buah. Ya di usia 5 tahun itu kita bisa membuahkan musangking di 20 sampai 25 buah musangking. Satu buah menghasilkan 2 kilo. 25 dikali 2 kilo sudah 50 kilo. 50 kilo kita jual musangking ini di 200.000. 50 kali 2 berarti sudah 10 juta satu pohon. 25 buah cuma. Kalau durian kampung kita membesarkannya kurang lebih 15 tahun dia berbuah. Ya satu pohon itu kurang lebih seperti ini. Pohon seperti ini. Nah kalau pohon seperti ini bisa menghasilkan buah 100 sampai 200 buah. Itu ya kalau kita dapat uang ya 15 juta. Tapi prosesnya lama, 15 tahun. Sementara musangking kita perlu menunggu waktu 5 tahun dia berbuah. Kemudian kita dapat uang 10 juta pada saat panen. Kalau untuk durian ini, ketika kita cukupkan nutrisinya, pupuknya kita cukupkan, penyemprotan fungisidanya kita rutinkan, kita jaga kesehatan tanahnya, batangnya, ya dalam 1 tahun bisa berbuah 2 kali teman-teman. Untuk satu pohon menghasilkan 10 juta pada saat sekali panen. Kalau 2 kali panen 20 juta. Itu untuk satu pohon. Bayangkan kalau kita punya lahan dan kita tanam musangking ini 10 pohon. Berarti 1 kali panen 100 juta. 2 kali panen dalam 1 tahun ya berarti sudah 200 juta. Kita letakkanlah biaya operasional kita. Dalam 100 juta itu 10 juta, kita masih untung 90 juta. 90 juta dikali 2, 180 juta. Nah teman-teman nanti pasti berkomentar, oh iya bang, kalau berteori enak. Faktanya gimana? Siapa nanti yang mau beli bang? Teman-teman percaya saja. Sekarang akses sosial media itu bisa diakses dimanapun. Ya mungkin tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an. Internet ini masih dikatakan sulit lah, susah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Tapi sekarang saya berada di Padang, saya bisa kontak teman saya yang ada di Pekanbaru. Saya bisa upload
postingan saya dan bisa dilihat oleh orang yang ada di Kalimantan. Nah, kita manfaatkan sosial media kita, dan yang utama kita mengupayakan kualitas rasa buah durian kita itu. Bagaimana caranya supaya orang beli ke kita itu, kemudian dia mau balik lagi untuk beli durian kepada kita. Jadi kalau kita hanya menjual durian untuk mencari keuntungan, mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat itu teman-teman. Yang saya inginkan ketika kita tanam durian, durian kita punya kualitas, quality, quantity, dan orang-orang pun, para konsumen kita percaya akan hal itu, dan dia nantinya akan bicara ke temannya. Seperti ini contohnya. Saya punya teman saya itu belanja ke saya. Ternyata durian saya itu alhamdulillah enak menurut dia, lezat menurut dia. Pasti nanti dia akan bilang ke temannya, bro, nanti kalau lu mau beli durian, beli sama Sinop ya, yang ada di Kota Padang itu. Kemarin gua beli sama dia, itu wow, duriannya lezat bro, pahitnya dapat, kualitas duriannya bagus, pelayanannya bagus. Nah nanti ketika dia bawa temannya datang beli, nah mereka pun ngajak teman yang lain, bro, brother, kita beli durian di sana aja. Di sana musangkingnya selain murah, lezat, kualitasnya jempol dah pokoknya. Jadi itulah teman-teman, dalam kita menguasai pasar nantinya. Tapi tunggu dulu, jangan kita bicara terlalu jauh dulu. Kita rawat dulu kebun kita. Apalagi saya lihat beberapa tahun ke belakang, 3-4 tahun ke belakang itu banyak kawan-kawan yang satu hobi dengan saya yang menanam durian. Ada yang di kebun Delongan miliknya Uda Topan, ada juga di Pariaman Delongan juga milik Uda Topan. Di sebelah sini, di balik sini, di sebelah sini itu juga sudah ada yang tanam durian. Jadi ke depan itu durian-durian premium itu akan bermunculan di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi tugas kita saat ini adalah fokus pada tujuan. Apapun itu kata orang, siapa yang beli nanti, itu kamu sia-sia tanam durian. Jangan dengarkan. Kita fokus selagi kita tidak mengganggu orang, selagi kita tidak nipu orang, selagi kita tidak manfaatin orang, maka lakukanlah teman-teman. Baru kemarin ini rasanya saya menanam durian. Sekarang teman-teman lihat, ini mana lagi? Ini, nah ini. Baru kemarin rasanya saya nanam durian. Sekarang tingginya pun sudah jauh di atas saya seperti ini. Jadi waktu itu cepat berlalu teman-teman. 5 tahun itu tidak lama. Tapi 5 tahun itu bisa tidak kita manfaatkan menjadi 5 tahun yang bermanfaat. Kita ini hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita ini hidup untuk diri kita, keluarga kita. Kalau kita punya istri, punya suami, punya anak, nantinya setelah kita tiada, kita bisa wariskan kepada anak, bisa wariskan kepada cucu kita. Itu bagi teman-teman yang punya lahan, dan perlu teman-teman catat. Menjadi petani durian merupakan salah satu profesi yang menjanjikan. Dan ingat juga, ini semua tidak bisa hanya bicara tentang uang. Teman-teman harus paham juga, paham tentang teori berkebun. Menjadi petani durian itu seperti apa? Kalau teman-teman hanya mengandalkan uang, itu nanti ilmunya teman-teman nggak dapat. Seumpama teman-teman punya uang, nah teman-teman harus manfaatkan. Teman-teman cari orang yang paham akan ranah pertanian, orang yang paham tentang ilmu perkebunan. Teman-teman bisa kerjasama dengan dia. Kamu nanti yang olah kebun, itu modal dari saya, nanti kita bagi hasil, itu boleh. Tapi kalau teman-teman hanya mengandalkan uang, teman-teman beli lahan, terus teman-teman tidak pernah berkunjung ke lahan tersebut. Setiap bulan teman-teman transfer uang, kasih uang, tanpa teman-teman ketahui bagaimana tumbuh kembang duriannya, bagaimana usia duriannya, seperti apa rasa duriannya. Awas, ini bahaya, nanti teman-teman bisa ditipu loh.
Jadi untuk itu teman-teman, semoga ya video saya ini bermanfaat. Saya bukan ngoceh-ngoceh sembarangan. Di sini saya mengajak, menghimbau supaya orang-orang yang melihat video saya ini menjadi tertarik untuk menanam durian. Sedikit cerita, saya ini menanam durian di tahun 2021. Itu butuh pertimbangan juga, butuh keyakinan juga. Saya pergi ke 50 kota di kebunnya Uda Ikerismen. Nanti bisa teman-teman cari di YouTube, di TikTok, di Instagram, Facebook, Ikerismen. Saya belajar sama beliau. Beliau dari nol, dari yang tidak tahu apa-apa, sekarang menjadi ilmuwan, menjadi motivator, menjadi petani pekebun durian yang sukses. Bahkan terakhir kali saya ke sana, beliau menyampaikan pernah dapat hasil panen itu 10 sampai 12 ton. 12 ton kita pukul rata 100.000, ya bisa teman-teman kalikan berapa uangnya. Tapi bukan itu dulu yang mau kita kejar. Yang mau kita kejar adalah bagaimana kita merawat dan membesarkan tanaman durian ini. Nah, ini saya berada di bawah pohon durian, musangking. Yang dulunya masih kecil, sekarang saya sudah bisa berlindung di bawahnya. Menanam durian itu bukan hanya mencari keuangan, bukan mencari keuntungan, tapi kita berbakti kepada alam. Kita menanam tumbuhan, tumbuhan kita tanam, otomatis oksigen. Cek! Oke dulu teman-teman, semoga video yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Salam petani pekebun durian yang ada di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.